buat kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami dapat hadir di tempat ini semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu Bapa. Kau berkati kami, berikan kami hati yang benar-benar hati yang tulus, ingin selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau berkati saudara-saudara kami mungkin yang belum dapat hadir. Setiap mereka yang berbeban berat, Kau berikan mereka kelepasan. Mereka yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Biar kuasa-Mu juga menjamah mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Urapi ibadah diakonia dari awal pertengahan sampai sesudahnya. Biar kasih dan kuasa-Mu saja yang berserta. Hanya di dalam nama Yesus. Setiap kami yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Sama-sama katakan namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian ini dari dalam hati kita. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Sama-sama katakan namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Namanya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri semuanya. Sehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Pak, panggil namanya. Namanya. Amin Tuhan. Kau penasehat kami Bapa. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah, amin tuh Dia. Glory bagi Dia. Haleluya.
Glory bagi Dia, glory bagi Dia. Haleluya, glory bagi Dia, glory bagi Dia. Haleluya, amin. Kami ucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang kekal dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Setiap kami yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Saya undang adik-adik sekolah minggu. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu samanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Shalom anak-anak, selamat siang. Ya, masih ingat apa yang ditanyakan setiap minggu? Apakah anak-anak sudah membaca Alkitab? Siapa yang bisa baca dulu? Yang bisa baca? Oke, 1, 2, 3, 4. Terus pertanyaannya yang kedua apa anak-anak? Apakah anak-anak di minggu yang lalu mengecewakan hati orang tua? Ada? Ada ya? Ya, oke, beres semua ya, amin. Nah sekarang anak-anak biasa kita membaca ada 7 perintah Allah kepada anak-anak untuk mengasihi orang tua. Ya, yang bisa baca balik ke belakang, kita baca sama-sama ya. Perintah Tuhan untuk anak-anak dalam Alkitab. Yang pertama, anak-anak itu harus taat pada orang tua. Efesus 6 ayat 1. Yang kedua, anak-anak harus apa? Hormati ayah dan ibu. Efesus 6 ayat 2 dan 3. Yang ketiga, dengarkan didikan ayah, ajaran ibu. Amsal 1 ayat 8. Yang keempat, simpan di dalam hati ajaran orang tua. Ya, Amsal 6 ayat 20 sampai 22. Yang kelima, takut akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Amsal 3 ayat 7. Yang keenam, ingat Tuhan sejak muda. Pengkhotbah 12 ayat 1. Yang ketujuh yang terakhir, anak-anak harus jadi teladan dalam perkataan dan hidup. Timotius 4 ayat 12. Paham anak-anak? Paham. Sekarang leader sel akan berdoa. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita untuk memberkati anak-anak kita. Ya Bapak, terima kasih hari ini Engkau telah mengutus anak-anak ini ke dalam rumah-Mu Tuhan. Kami tahu anak-anak ini adalah penerus daripada generasi kami selanjutnya Tuhan. Kau berkati anak-anak kami Tuhan dengan berkat yang luar biasa Tuhan. Berkat dari segala penjuru Tuhan. Berkat kepintaran melebihi daripada anak-anak dunia. 10 kali lipat bahkan 100 kali lipat Tuhan. Kau berkati dengan kesehatan, Kau berkati dengan kekuatan, hikmat Tuhan. Untuk boleh melakukan yang terbaik dalam masa hidup mereka Tuhan. Berikan telinga yang dengar-dengaran akan perintah orang tua. Juga telinga yang dengar-dengaran akan perintah daripada Engkau Tuhan, melalui daripada kakak-kakak pembina yang akan mengajar mereka. Kau berkati guru-guru yang mengajar juga untuk boleh meneruskan ajaran-Mu dengan baik, mudah diterima oleh anak-anak. Kau berkati segala alat yang dipakai juga ruangannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau berkati juga orang tua yang mengajak mereka kemari Tuhan. Dengan pekerjaan yang baik, dengan berkat yang melimpah Tuhan. Dengan kesehatan. Semuanya ini Tuhan, hanya kami panjatkan di dalam satu nama,
nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang percaya diberkati, sama-sama katakan, amin. Saya undang bagi berdiri semuanya, saya lihat masih banyak yang duduk di belakang. Amin. Kita mau bersuka cita buat siapa? Kita merayakan apa soalnya? Nah, Natal selalu ada dalam hidup kita, supaya hidup kita selalu menjadi berkat buat orang lain. Amin. Oke, terima kasih. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu sobat kami, Dia itu Allah kami, di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang amin, yang jadi sama dengan manusia. Amin. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi, Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Amin. Berikan salam kanan kirinya, berikan senyuman yang terbaik. Amin. Ya, tepuk tangannya yang luar biasa. Amin. Tuhan memberikan nyanyian yang baru dalam hidup kita agar kita selalu bersuka cita. Amin. Amin. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Amin. Apa itu? Allah kita, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru. Amin. Untuk siapa? Amin. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tunjuk kanan kiri semuanya. Yesus cinta siapa?
Yesus cinta. Amin. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Ayo tunjuk kanan kiri. Saya mau lihat. Amin. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Tuhan memberikan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Amin. Untuk memuji-muji siapa? Amin. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Tagih, tunjuk ya, tunjuk siap-siap. Yesus cinta saya. Amin. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta. Yesus cinta kamu. Amin. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya dalam bahasa Mandarin ya. Cu Yesus. Cu Yesus. Amin. Cu Yesus. I need. Cu Yesus I ta. Singing jingga suwo. Cu Yesus. Yesus. I will. Cu Yesus I need. Amin. Cu Yesus I ta. Singing singgang suwo. Singing ninggang suwo. Sekali lagi. Singing ninggang suwo. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya, saya melihat semuanya di sini mukanya bersukacita. Amin. Tetap bersukacita. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan kesaksian dari saudara Rudi Femsel dari Mangga. Silakan. Shalom, saya Maya Rudi. Saya mau kesaksian waktu 2 tahun lalu saya kecelakaan tabrak mobil. Saya tidak merasakan sakit apapun. Dan waktu saya di rumah sakit saya operasi menunggu 3 minggu lagi. Tapi berkat pertolongan mendatang mama saya dioperasi lebih cepat. Dan dokter Jeffrey yang ngoperasi saya bilang pada saya bisa lumpuh sementara. Tapi berkat pertolongan Tuhan, saya tidak merasakan tidak lumpuh. Dan waktu saya mau dioperasi katar, dokter Zata bilang saya harus operasi bayar 30 juta. Tapi berkat BPJS saya tidak membayar. Itu semua kemurahan Tuhan bagi saya. Dan waktu saya operasi pengangkatan pen, saya mendapat hambatan. Tapi berkat pertolongan Tuhan, dokter menyuruh saya untuk dioperasi di rumah sakit gotong royong. Dan waktu ibadah Natal ini saya tidak menyangka-nyangka dapat hadiah kulkas dari ibadah Natal dari AFC Kota. Dan kalau pertolongan Tuhan bisa menolong saya, Tuhan pasti bisa menolong kita semua umatnya. Amin. Pertanyaannya Ruth, kulkasnya dipakai? Pakai ya? Ya, pakai. Oh, jadi yang tadi saya dapat di belakang itu dari Papa itu dari kulkas juga? Iya. 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 Dipakai ya Ruth? Ya? Ya, terima kasih. Oke, puji Tuhan. Terima kasih atas kesaksian dari saudara Rudi. Mungkin boleh satu lagi
Ada jemaat yang mungkin sudah diberkati Tuhan, mungkin ada kesaksian. Boleh? Ibu? Ya udah, silakan Ibu. Ibu ini dari Femsel Bulak Rukem. Bulak Rukem Bu ya? Oh iya, luar biasa. Shalom saudara. Shalom. Kami mengucapkan syukur terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa saya ya sama anak saya di sepanjang itu, dan saya ini ya sama tinggal anak saya itu kurang nyaman ya. Itu satu mantu, satu anak. Terus saya ini pindah di Surabaya, kan anak saya di situ jauh di daerah Tawangsari itu. Daerah itu Tawangsari itu saya tinggal di situ tapi kurang nyaman. Terus saya ke Surabaya ini di Jalan Bulak Rukem Timur 1. Terus saya ini gini, Tuhan, ini rencanamu yang indah. Rencanamu yang kau berikan kepada saya. Saya tinggal sama Maksud ini namanya Sinanyo. Saya tinggal di situ berbulan-bulan, saya rasa nyaman ya, puji Tuhan. Saya di gereja Tawangsari juga ada, tapi saya jauh ke sana tidak bisa. Jadi di Bulak Rukem sana ke Tawangsari itu pulang pergi itu 100.000 naik Gojek. Tapi saya tidak bisa ke sana. Ya, puji Tuhan, saya diberkati selalu sama Tuhan. Di tempat ini saya mengucapkan syukur sama Pak Samuel, sama Pak Roy. Ini adalah Pak Roy gembala yang baik. Tepuk tangan tuh Pak Roy. Kami ucapkan syukur bahwa Tuhan itu selalu melindungi anak-anaknya di mana saja berada. Kami ucapkan syukur dan kami memuji kebesaran puji lagu itu apa? Lagu yang itu loh. Apa? Pak Samuel. Bukan bersorak-sorai apa? Lupa. Bukan. Tertawa. Ya enggak apa-apa. Apa ini? Sing satunya itu loh Pak Samuel. Yesus kekasih jiwa. Oh, Yesus kekasih jiwa. Yesus kekasih jiwa. Persembahan buat Tuhan Yesus. Oh iya, persembahan buat Yesus gak dengar. Saya undang bagi berdiri semuanya biar lebih semangat. Berdiri bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah orang yang disayang Allah. Tuhan mengurus segala kebutuhanku. Amin. Ya membiarkan anaknya meminta-minta, maka Tuhan memberi pertolongan. Amin. Pada orang-orang yang dicintainya. Amin. Ya Tuhan melambat menolong kita. Amin, amin, amin. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tapi aku kan tetap tertawa. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Amin. Berbahagialah orang yang disayang Allah. Memenuhi segala kebutuhanku, tak akan dibiarkan meminta-minta. Sebab Tuhan membimbing kenangan. Amin. Ada orang-orang yang dicintainya. Takkan pernah terlambat menolong.
semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Walau sana Sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Mereka boleh tepuk tangan Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Thank you. Ya, silakan duduk. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Terima kasih sudah atas kesaksian dari saudara Rudi, bagaimana dia pada saat mau operasi membutuhkan biaya, tapi puji Tuhan karena ada BPJS akhirnya semuanya sudah tercover. Puji Tuhan ya. Rudi juga mendapatkan door prize kulkas. Puji Tuhan. Jangan sampai pas saat sumu Rudinya masuk ke kulkas ya. Luar biasa. Terima kasih juga Ibu buat kesaksiannya. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tertawa. Jangan tertawa dewe, sangkano wong gen. Ya ngomong dewe ya, bukan saya. Puji Tuhan. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sama-sama. Berapapun yang hambanya sampaikan termaterai dalam hidup kita dan kita dapat melakukannya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah rinduku kepadamu. Amin Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu, seluruh hidupku. Terima kasih. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ya Allahku. Inilah hati kami Tuhan. Oh, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama naikkan pujian. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Amin Tuhan. Kami menyembahmu, menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku, hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di
setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku, oh Tuhan. Amin. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Kita sama-sama katakan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku. Amin. Terima kasih Tuhan, bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku. Naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Yes, inilah hidup kami Bapa. Semuanya bagimu Tuhan. Oh, haleluya. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku. Amin. Jiwaku, terima kasih Tuhan. Di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku. Yes Tuhan, dan jiwaku, Yesus. Semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Amin Tuhan. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Yes, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Mari sembah Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang selalu menuntun. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau yang selalu menolong dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu selalu nyata melewati setahun ini Tuhan. Engkau masih memegang kami.
Engkau masih menuntun kami. Ajar kami untuk lebih dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Bersamamu ya Tuhan. Amin. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang bersamamu, bersamamu ya Tuhan. Amin. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Saya undang Bapak Ibu bagi diri semuanya. Bersamamu. Amin. Ya Tuhan, kami dapat melewati setiap masalah hidup kami Bapak. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Sama-sama katakan bersamamu. Bersamamu. Yes Tuhan. Ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang dengan sayapmu, dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Sekali lagi katakan dengan sayapmu, dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Berikan kemuliaan dan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Haleluya Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh-sungguh Tuhan yang setia dalam kehidupan kami. Tanpa Tuhan apa jadinya hidup kami? Itu sebabnya kami bersyukur kami masih hidup, kami masih ada di tempat ini, bisa berkumpul dengan saudara-saudari kami seiman, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kesaksian. Itu semuanya semata-mata adalah anugerah Tuhan. Sore hari ini kami tidak mau memikirkan apa yang terjadi dengan kehidupan kami, baik itu masalah, tantangan, kesulitan yang ada. Kami mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar, kami mau diajar, kami mau dibentuk, kami mau dituntun supaya hidup kami semakin terarah dan hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong berkati hamba-Mu. Jadikan hamba-Mu ini saluran berkat untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu sidang jemaat diakonia yang dikasihi Tuhan. Shalom. Wah, luar biasa semangatnya ya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Amin, luar biasa. Tuhan kita baik, amin. Ya, amin, haleluya. Saya bersyukur saya bisa kembali ada bersama dengan Bapak Ibu semuanya. Ini adalah kebaikan Tuhan dalam hidup saya dan saya berterima kasih kepada Pak Roy selaku koordinator ibadah diakonia yang memberikan kesempatan. Bapak Ibu, hari ini di bulan Desember ini, bulan Natal ini kan bulan yang indah ya, di penghujung tahun. Saya ingin
kita benar-benar mengkoreksi hati kita. Yesus berkata bahwa sebelum kamu mempersembahkan korban, kalau ada masalah ganjalan dengan saudaramu, apa yang harus dilakukan? Tinggalkan, kamu pergi, berbaikan dengan saudaramu. Jadi ini kita gunakan momen di minggu ini, di bulan ini, di bulan Natal ini, kita memeriksa hati kita, apakah ada ganjalan dengan saudara atau mungkin dengan orang-orang yang ada di dekat kita. Karena percuma kita datang ke ibadah, tapi hatinya penuh dengan dendam. Percuma kita datang ke ibadah, tapi benci dengan sesamanya. Pokoknya awas kamu ya. Bapak Ibu, bukankah Natal itu adalah Tuhan turun untuk berdamai dengan kita. Tuhan itu datang cari kita loh. Kita ini musuhnya, kita yang salah, kita yang berdosa, bukannya kita yang berusaha datang minta maaf. Tuhan tahu kita gak akan bisa. Itu sebabnya Tuhan, dia turun, dia cari kita, dia selamatkan kita. Itu Natal. Nah itu sebabnya hari ini saya mengajak kita untuk kita sungguh-sungguh mau memeriksa hati kita. Kalau masih ada ganjalan, kalau masih ada masalah, mungkin itu dengan anak-anak kita, mungkin itu dengan rekan kita, mungkin itu dengan suami, dengan istri, dengan tetangga. Mari kita saling memaafkan. Mau Bapak Ibu semuanya? Oke. Saya mau tanya, apakah ada Bapak Ibu di sini yang pernah punya masalah dengan anaknya? Banyak ya. Mungkin ada anak kita ini yang waduh kalau diceritakan, kalau disaksikan, kita bisa cerita anakku ini mokongnya luar biasa. Gak bisa dikasih tahu. Padahal sudah tahu bahwa itu jalannya salah, diingetin tetap ngotot gak mau. Nah kalau kita punya masalah sama anak itu enak atau gak enak Bapak Ibu? Gak enak ya. Karena kita mau musuhan itu anak sendiri. Tapi kita biarkan kok jalannya ini makin lama kok makin belarah gitu ya. Jadi ini serba salah. Nah kalau orang tua masalah dengan anak itu hati orang tua sedih atau enggak Bapak Ibu? Sedih ya Bapak Ibu ya. Saya ingin tunjukkan, slide-nya bisa dipasang. Ini gambar Rasul Paulus Bapak Ibu. Rasul Paulus itu kelihatannya happy atau sedih? Rasul Paulus nangis Bapak Ibu. Kenapa dia nangis? Dia tulis surat. Dia nangis karena dia tulis surat kepada anak-anak rohaninya di Korintus. Namanya anak ya. Kalau anak ini salah jalan, orang tua sakit hati Bapak Ibu. Kalau anak salah jalan, orang tua kepikiran. Nah Paulus itu merintis jemaat di Korintus. Jadi jemaat di Korintus itu anak-anaknya. Sama seperti Pak Roy ya. Bagi Pak Roy, kita semuanya jemaat di diakonia ini sama kayak anak-anaknya. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang punya masalah, ada Bapak Ibu yang jalannya belarang, belasuk, kita kepikiran Bapak Ibu, Pak Roy pasti aduh gimana ini anak-anakku kok seperti ini. Nah begitu, kalau ada yang sakit kita semuanya kepikiran. Karena bagi Rasul Paulus, bagi pemimpin rohani, jemaat itu adalah sama dengan anak-anaknya. Nah Rasul Paulus itu merintis jemaat di Korintus. Satu kali setelah jemaatnya ini berdiri, tiba-tiba ada orang datang. Orang ini datang padahal dia bukan orang yang merintis dengan Rasul Paulus, tapi dia ngomong bahwa Rasul Paulus itu sesat. Waduh, kamu jangan percaya sama Rasul Paulus. Apa yang diajarkan itu semuanya salah. Yang betul itu ini loh, kamu ikut aja saya, gak usah dengerin Rasul Paulus. Anak-anaknya ini ikut mereka semuanya. Sehingga mereka gak mau dengerin lagi Rasul Paulus. Rasul Paulus mendengar, bahkan ada yang ngomong, aku gak suka sama Rasul Paulus. Dia itu bukan rasul. Rasul Paulus itu hanya penipu saja. Kami ini tidak mau lagi percaya sama Rasul Paulus. Kami mau ikut nabi palsu pengajar sesat. Kira-kira kalau jadi Rasul Paulus ngenes gak hatinya? Ngenes. Rasul Paulus itu tulis surat sambil dia nangis. Aduh anak-anakku kok seperti ini. Anak-anakku ini kok seperti ini. Dia tulis surat, kamu masa lupa sama aku. Dia tulis Bapak Ibu. Nah kemudian ini salah satu yang ditulis Rasul Paulus ya. Kita baca sama-sama ya. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati,
telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Jadi Rasul Paulus ketika dia mendengar anaknya seperti itu, dia nggak tinggal diam. Dia mau datang itu sudah nggak tahan. Karena ada orang itu yang betul-betul sampai memaki-maki Rasul Paulus, dia ngomong, dia utus Titus. Titus, saya minta tolong kamu datang ke Korintus, coba kamu lihat seperti apa anak-anakku di sana, supaya mereka bisa balik lagi. Nah kemudian selang berapa waktu Titus balik dan ternyata ditulis seperti ini. Telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Ternyata Titus membawa kabar sukacita. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku. Wah ternyata jemaat di Korintus ini sudah balik lagi. Ini yang membuat Rasul Paulus jadi semangat, jadi terhibur. Kalau orang tua lihat anaknya salah jalan kemudian balik, seneng hatinya orang tua, betul ya? Wah ini yang terjadi. Kemudian sehingga makin bertambah sukacitaku. Siang hari ini, sore hari ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita dan mengajar kita perlu tahu caranya bagaimana melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu apa? Kita pernah punya masalah, kita membangun hubungan kembali. Saya punya masalah sama Pak Samuel, kemudian saya nggak ngomong-ngomongan sama dia. Nah ini nggak bagus. Rekonsiliasi itu artinya saya gimana caranya bisa baik lagi sama Pak Samuel. Itu caranya. Saya akan memberikan 2 cara supaya kita bisa mengadakan rekonsiliasi. Di bulan Desember ini kita perlu melakukan rekonsiliasi. Yang pertama Bapak Ibu, kita perlu punya yang namanya loyalitas. Coba kita katakan sama-sama ya, 1, 2, 3. Loyalitas. Kalau kita nggak punya loyalitas, tidak akan bisa ada rekonsiliasi. Hubungan orang tua sama anak, suami, istri tidak akan bisa jadi baik kalau nggak punya loyalitas. Loyalitas itu apa? Fondasi yang akan menyatukan kita. Jadi kalau tidak punya loyalitas, tidak bisa ada rekonsiliasi. Ini loyalitas. Loyalitas adalah komitmen untuk memperjuangkan sebuah hubungan. Loyalitas itu kesetiaan yang merupakan nilai terpenting dalam sebuah hubungan. Tanpa loyalitas dan kesetiaan, hubungan itu hanya berubah menjadi transaksional dan sementara. Tanpa kesetiaan dan loyalitas, hubungannya itu hanya transaksional. Sama kayak kita dengan atasan atau orang-orang dengan atasan. Kamu bayar, saya kerja. Kamu nggak bayar, ya saya nggak kerja. Ini transaksional hubungannya. Sementara saja. Nah hari ini kita punya HP semuanya ya. Kita menghubungi yang jauh gampang, mau video call gampang. Tetapi pada akhirnya hubungan itu banyak sekali bermasalah. Kadang kita berpikir gini, kamu gak mau temenan sama saya, gak paten. Temenku banyak, aku bisa cari temen di HP. Kamu gak mau lagi ngomong sama saya, aku gak rugi. Wah, kita ini jadi seperti itu sekarang ini. Kita gak mau rekonsiliasi. Nah bayangkan kalau suami sama istri, kamu gak mau ngomong sama aku, gak paten, waduh bahaya Bapak Ibu. Bahaya, orang tua sama anak, kalau ada masalah terus tiba-tiba gak omong-omongan sampai 1 tahun, 2 tahun, gak ngomong, waduh itu bukan anak Tuhan Bapak Ibu. Anak Tuhan harus punya loyalitas. Saya gak mau ada masalah di antara kita. Kamu anakku, kamu istriku, kamu suamiku, kita harus menyelesaikan masalah ini dan hubungannya jadi baik. Amin. Itu harus punya loyalitas. Nah di dalam loyalitas ini ada beberapa hal. Yang pertama, komponen loyalitas yang pertama, kita mesti punya yang namanya kerinduan. Harus punya kerinduan. Kalau kita nggak punya kerinduan atau keinginan, nggak bisa. Nggak bisa. Aduh, kamu kok gak pernah ngomong sama anakmu ini gimana? Males aku sama anak itu.
wis males. Itu loh, kamu 2 tahun gak ngomong, percuma, males. Kalau gak punya kerinduan gak bisa. Jadi harus punya kerinduan. Nah, saya kasih contoh ya, contohnya seperti ini. Misalkan kita punya masalah, jangan tunggu orang telepon kita dulu. Kalau kita tunggu orang telepon kita, orangnya yang sana juga nunggu, kamu lek nelpon duluan, tak layani. Tapi lek kamu gak nelpon duluan, sampai mati. Wah, gak akan aku tak telepon kamu. Waduh, kalau kita seperti itu, tidak akan hubungannya jadi baik. Jadi ini namanya kita harus punya kerinduan. Kerinduan itu artinya, wis gak apa-apa wis, aku tak ngalah. Aku hubungi duluan, tak telepon duluan. Wis, biar aku lebih tua gak apa-apa, wis tak hubungi duluan. Tak kasih sesuatu supaya hatinya enak. Ini inisiatif. Kemudian kalau perlu diajak janji ketemuan. Jangan cuman nanti kapan-kapan ketemu ya, jangan. Langsung aja, minggu depan kapan bisa ketemu? Hari Selasa, hari Senin. Ini Bapak Ibu, kita harus punya kerinduan yang seperti ini. Terus kemudian dihadapi dengan tekun dan konsisten. Kalau ditelepon sekali nggak mau jawab, tunggu 2 hari lagi. Coba di WA. 1 minggu lagi kita coba lagi ngajak ngomong. Kalau kita nggak punya ini, nggak bisa ada rekonsiliasi. Betul ya? Ini penting sekali. Kita yang suami istri, mau sampai kapan kita nggak ngomong-ngomong terus? Ya, kita harus punya inisiatif. Kalau saling keras kepala, saling nggak mau ngomong, wah ini berbahaya Bapak Ibu. Justru saya ini kadang-kadang kalau ketemu sama suami istri yang ngomong, wah ini kita sering cekcok. Itu sehat kadang-kadang. Bayangkan kalau suami istri nggak pernah ribut, tahu-tahu langsung ke pengadilan. Tahu-tahu langsung cari pengacara, wis langsung aku sudah, ini loh tanda tangan sudah. Jadi kalau kita, kalau istri kita cerewet bapak-bapak, itu artinya masih peduli dan sayang. Amin. Kalau mereka sudah nggak cerewet lagi, wah bahaya sudah itu tanda-tandanya sudah. Tanda-tandanya jangan-jangan sudah nggak peduli sama kita. Nah, orang tua sama anak ya, saya pesan ya, kita ini anak Tuhan. Kalau kita punya masalah terutama sama anak kita wajib ngalah. Orang Jawa itu paling ngerti, sing waras ngalah. Kita anak Tuhan ini cinta Tuhan, penuh dengan kasih Tuhan, kita harus belajar ngalah. Anak kita ini masih muda, ya, nggak ngerti mereka. Anak-anak yang masih muda ini nggak ngerti. Kita harus tunjukkan jadi contoh. Mereka keras kepala, kita harus halus sama mereka. Harus ngalah sama mereka. Kenapa? Bukan hanya supaya hubungannya jadi baik. Bapak Ibu ingat ya, kalau Bapak Ibu kasih contoh seperti itu, anak kita nanti niru. Kalau mereka punya masalah sama anaknya nanti, dia akan niru papa mamanya ngalah. Kalau papa mamanya atos keras kepala nggak mau ngalah, nanti dia sama anaknya juga atos nggak mau ngalah. Kita harus belajar seperti itu. Kemudian sama teman, sama rekan pelayanan di gereja, jangan-jangan duduk sebelahan tapi nggak ngomong. Waduh cilaka ya, suruh salaman gini lewati, waduh suruh salaman lari ke sana. Kalau ada orang itu wis mending aku nggak usah ke gereja. Waduh Bapak Ibu jangan ya, ini bulan Desember, bulan Natal, harus diperbaiki hubungannya, amin. Ya, yang kedua kita harus menyesal. Harus ada penyesalan, betul Pak. Harus ada penyesalan. Kita salah, kita nggak salah, kalau hubungan kita rusak, kita harus ada penyesalan. Kita menyesali apa yang terjadi, bukan masalah salah atau nggak salah, tetapi waduh kok sampai seperti ini ya, jangan sampai seperti ini, kok sayang sekali seperti ini. Kita harus menyesali apa yang terjadi. Kadang-kadang rekonsiliasi itu gagal karena ini. Kita meremehkan apa yang kita lakukan. Contohnya gini, alah wong cuman ngomong gitu tok loh, masa sakit hati. Nah ini meremehkan Bapak Ibu. Orang itu nggak sama. Bisa jadi kalau orang ngomong seperti itu ke kita mungkin nggak apa-apa guyon ya dianggap guyon. Tapi ada orang itu yang guyon itu nggak bisa. Sehingga mereka marah sakit hati.
karena omongan kita. Tapi kalau kita meremehkan, cuman gitu tok, terlalu baper kamu. Kalau seperti ini tidak bisa rekonsiliasi, nggak bisa. Terus kemudian kita membenarkan tindakan kita. Kita berpikir, aku nggak salah kok. Masa aku yang harus datang minta maaf? Dia yang salah. Misalkan, kamu inget nggak kamu ngomong seperti ini? Tunggu ya. Memang aku ngomong seperti itu. Tapi kamu inget nggak? 5 tahun lalu kamu ngomong apa? Waduh, ternyata masalahnya panjang ternyata. Nah kalau yang seperti ini nggak selesai-selesai masalah kita Bapak Ibu. Kita nggak boleh membenarkan tindakan kita, nggak boleh meremehkan. Harus menyesali kok sampai ini terjadi. Kemudian kita lebih fokus kepada luka kita daripada luka yang orang lain alami karena perkataan kita, karena tindakan kita. Kita mengasihani diri sendiri, nggak boleh. Jadi kita perlu belajar untuk menyesali. Menyesali, nggak usah cari-cari alasan. Kita harus belajar minta maaf dengan tulus dan nggak usah membela diri. Ini poin yang penting supaya hubungannya bisa baik. Kalau kita terlalu banyak alasan, terlalu membela diri, minta maaf tapi nggak tulus, terlalu banyak menyalahkan orang lain, tidak akan terjadi rekonsiliasi. Kalau Tuhan lihat kesalahan kita terus, dia tidak akan kirim Yesus. Karena kita manusia berdosa. Tapi justru karena dia sayang sama kita, dia turun kepada kita. Amin. Yang ketiga, kita harus punya semangat yang menyala untuk melindungi sebuah hubungan. Harus punya semangat. Ini bagian dari loyalitas kesetiaan. Contohnya ini. Kita mesti belajar membela pasangan ketika anggota keluarga mengkritik kita. Misalkan saya kasih contoh ya, saya tanya sama bapak ini ya. Misalkan bapak punya masalah sama istri. Ya. Terus kemudian kumpul-kumpul sama keluarga. Istri nggak ada nih. Terus keluarga ini ngerasani istri. Bapak membela atau enggak? Enggak bela ya? Waduh, enggak dibela istrinya. Kenapa? Soalnya pergi ya, oke. Jadi kalau ada orang ngomong-ngomong ya, tahu nggak kamu bapak yang ini? Dia itu orangnya kasar, ngomongnya ngawur gini-gini. Kita punya masalah sama dia, jangan kita malah ngomong, oh memang parah ini bapak ini. Ini memang orangnya kurang ajar ini. Waduh, jangan Bapak Ibu. Kita mesti semangat untuk membela hubungan, artinya apa? Kita bela orang tersebut. Jangan dijelek-jelekkan orangnya. Sekalipun kita punya masalah, kalau ada yang ngerasani, jangan ikut ngerasani. Jangan. Kalau Bapak Ibu ikut ngerasani, gak akan selesai masalahnya. Jadi kalau ada yang ngerasani musuh kita jangan, iya aku juga sama dia juga ada masalah. Jangan ikut seperti itu. Kita harus membela dan berusaha melindungi. Kemudian kalau perlu kita tegur, berani ngomong. Kadang-kadang sama seperti Rasul Paulus tadi ya, dia tulis surat itu dia tegur. Jemaat di Korintus, kok bisa-bisanya kamu melupakan aku? Aku ini kurang apa sama kamu? Rasul Paulus menulis seperti itu Bapak Ibu. Tegur, selesaikan masalah secara langsung, jangan biarkan masalahnya menumpuk. Dan kemudian, ini yang penting. Kita selesaikan masalah bukan untuk menang-menangan. Kalau kita hanya menang-menangan, maka kita nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Kamu yang mulai, kamu yang mulai. Kalau kita seperti itu terus nggak selesai-selesai. Ya, jadi kita harus belajar untuk melindungi sebuah hubungan. Nah ini catatan saya ya. Jangan gampang curhat di sosial media. Misalkan kita pasang status, kita sebut namanya. Wah, bapak ini. Saya pernah loh Bapak Ibu, lihat status anak Tuhan. Wah saya cukup sedih. Dia tulis, suamiku itu orangnya nggak tahu diri. Waduh, kok suaminya dijelek-jelekan di depan banyak orang. Wah ini menyedihkan Bapak Ibu. Jangan seperti itu.
kemudian kita harus punya pikiran yang positif dalam diri kita. Nah sekarang saya kasih tes ya, saya kasih ujian ya. Ini ujiannya. Ujian loyalitas. Apakah kita punya loyalitas atau tidak? Nah ini ujiannya. Yang pertama, apakah saya benar-benar ingin hubungan ini dipulihkan atau saya hanya ingin terbukti kalau saya yang benar? Nah ini Bapak Ibu yang jawab. Kalau Bapak Ibu berpikir, aku pengen buktikan kalau aku ini enggak salah. Berarti Bapak Ibu belum punya loyalitas. Karena orang yang punya loyalitas itu enggak penting siapa yang benar, siapa yang salah. Yang penting aku mau sama kamu baikan lagi. Itu loyalitas. Yang kedua, apakah saya bersedia memulai rekonsiliasi meskipun orang lain itu 80% salah, saya 20%. Jadi sebetulnya saya ini bukan yang paling salah, yang paling salah sana. Bapak Ibu mau nggak rekonsiliasi sekalipun Bapak Ibu bukan yang paling salah. Kalau Bapak Ibu berpikir dia yang lebih salah, kalau dia nggak bergerak, aku nggak mau bergerak. Bapak Ibu belum punya loyalitas. Tapi kalau orang yang punya loyalitas sekalipun dia tidak salah, dia akan berusaha untuk memulihkan hubungan. Yang ketiga, apakah saya lebih sering menggosipkan orang ini daripada berbicara langsung dengan dia? Nah ini contohnya, kita seneng ngomong kejelekannya orang ini, tapi ngomong langsung nggak pernah. Nah ini kalau seperti ini berarti belum punya loyalitas. Kalau ada masalah, ada kalanya lebih baik kita datang langsung ngomong. Tanyakan, aku ada salah apa? Kalau aku ada salah, minta maaf. Kenapa kok kayaknya kita nggak enak hubungannya? Seperti itu Bapak Ibu. Daripada kita gosipin, ngomongin orang tersebut. Kemudian yang keempat, apakah diam-diam saya berharap hubungan ini berakhir supaya saya nggak usah repot-repot. Jadi mikirnya gini, wes hilang teman satu nggak masalah, masih ada teman yang lain. Nah kita pasang status, mati satu, tumbuh 1000. Wah, hilang anak satu, masih punya anak yang lain. Wah Bapak Ibu kalau kita seperti ini, kita tidak bisa rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu repot, memang repot. Tetapi ingat ya tadi Tuhan Yesus ngomong, kita mau beribadah mempersembahkan korban, kalau kita masih punya masalah sama orang lain, Tuhan Yesus ngomong selesaikan masalahmu. Artinya rekonsiliasi itu sangat penting dalam ibadah kita. Yang terakhir, jika hari ini ada orang yang menyerang atau merendahkan musuh kita, atau orang yang punya masalah kita, dengan kita di depan kita bela atau enggak? Bela ya, berarti Bapak sudah siap rekonsiliasi. Itu ya. Lulus enggak ujiannya? Lulus ya, siap rekonsiliasi? Oke, sekarang kita lihat ya, kesetiaan yang sejati itu selalu diuji sebelum ada pemulihan. Kita harus punya loyalitas dulu, baru ada pemulihan. Nah sekarang yang kedua, ini yang kedua yang terakhir ya, bertobat. Bertobat itu sama kalau kita punya HP rusak, kita factory reset, kita reset dari awal lagi, kembali ke titik nol ya. Kita ulang lagi, ini bertobat Bapak Ibu. Pertama harus punya loyalitas, kedua harus bertobat. Bertobat seperti apa? Kita lihat ayatnya ya. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku, Paulus tulis surat dengan sangat keras. Namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita. Bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan olehnya. Ada duka cita yang membawa kepada pertobatan.
Jadi ada kalanya Tuhan izinkan kita mengalami duka cita supaya kita bisa bertobat. Ada kalanya kita perlu ditegur dengan keras supaya apa? Menyesal. Kadang kalau kita nggak tegur dengan keras, kita nggak kapok. Kadang kalau kita ngomong nggak keras, kita tidak tahu kalau kita ini sudah kurang ajar dan kita bersalah. Ini yang Paulus lakukan, dan ketika Paulus ngomong dengan keras, jemaat di Korintus bertobat Bapak Ibu. Nah, pertobatan yang sejati itu bukan cuma menyiksa diri dengan rasa bersalah. Aduh, nyesel sekali aku seperti ini. Waduh, bukan cuma nyesel. Bertobat itu bukan hanya menyesal. Pertobatan adalah menilai diri dengan jujur yang membawa perubahan yang nyata. Jadi kalau cuma nyesel tapi tidak ada perubahan, itu bukan bertobat tapi bertomat. Tobat kumat. Menurut Paulus ada duka cita yang menyembuhkan, ada duka cita yang mematikan. Nah kita lihat ya seperti apa duka cita yang menyembuhkan dan duka cita yang mematikan. Ini yang pertama, duka cita yang mematikan itu namanya duka cita duniawi. Ini mematikan Bapak Ibu. Duka cita duniawi ini seperti apa? Coba kita lihat. Pertama, duka citanya itu merasa harga dirinya terluka. Aku ini orang tua. Aku ini papamu. Berani-beraninya kamu ngomong seperti ini. Wah ini dia orangnya terluka. Sakit hati. Tetapi sakit hatinya itu membuat dirinya makin sombong, makin tinggi egonya, tidak mau ditegur. Ini duka cita duniawi yang seperti ini. Kemudian contohnya ketika ada orang tertangkap basah, dia nyesel. Waduh, aku menyesal. Menyesalnya bukan karena dia mencuri, menyesalnya bukan karena dia melakukan kejahatan, tetapi dia menyesal karena ketangkep. Waduh, coba kalau nggak ada orang ini aku nggak ketangkep. Waduh, ini menyesal duniawi yang seperti ini. Kemudian yang ketiga, mengasihani diri sendiri. Playing victims. Aku ini korban. Aku ini kalau bukan karena dia hidupku nggak seperti ini. Kalau bukan karena dia aku nggak akan ngalami seperti ini. Nah yang seperti ini Bapak Ibu, duka cita duniawi. Ini mematikan. Kemudian keinginan yang tidak terpenuhi. Jadi kalau misalkan ada orang yang suka main judi, terus kemudian tiba-tiba dia, aduh aku nyesel ini, nyesel. Kenapa Pak? Nyesel gak bisa judi? Bukan, nyesel. Kenapa kok motornya dibawa anakku? Kalau gak bisa tak jual main judi lagi. Waduh, itu duka cita duniawi Bapak Ibu. Yang tidak akan membawa perubahan. Nah kemudian yang terakhir, contohnya duka cita yang mematikan itu, kita merasa putus asa. Karena, aduh aku sudah gak bisa berubah ini sudah. Aku akan seperti ini terus, sampai kapanpun aku akan seperti ini terus gak bisa berubah. Ini mematikan Bapak Ibu. Contohnya ya dalam kehidupan ya. Suami minta maaf. Aku maaf ya sayang. Tapi minta maafnya gak tulus. Dalam hatinya gini, tak minta maaf ya daripada ngeroweng terus. Nah kalau seperti itu ini minta maafnya gak tulus. Itu duka cita duniawi Bapak Ibu. Duka citanya duniawi. Terus kemudian ada karyawan yang ketahuan mencuri terus kemudian dilaporkan. Dia nyesel. Nyeselnya itu bukan karena dia melakukan kesalahan. Dia nyesel kenapa? Kamu ini kan temanku. Kok kamu laporkan aku? Aduh, kamu ini ya, aku ini udah baik loh sama kamu. Kamu tak kasih loh kadang-kadang. Kok kamu tega-teganya kamu ngelaporkan aku, nyesel sekali aku. Ini penyesalan duniawi. Terus kemudian ada anak yang nangis karena dihukum sama papa mamanya. Tetapi dia nangis karena dia bukan karena kebohongan yang dilakukan. Tetapi karena dia dihukum. Nah ini penyesalan yang duniawi. Terus kemudian ada teman yang kesel karena Anda marah, karena Bapak Ibu marah, tapi dia nggak mau mengakui kesalahannya. Sakit hati, tapi tidak mau mengakui kesalahannya. Ini contoh penyesalan duka cita duniawi. Tidak boleh yang seperti ini karena ini mematikan. Nah kita akan lihat bagaimana duka cita
ilahi. Duka cita ini menghasilkan kematian. Ia menghasilkan rasa bersalah, malu, kepahitan, keputusasaan, dan ia membunuh hubungan. Bapak Ibu pernah dengar nggak? Seperti ini kasusnya ya. Ada suami atau istrinya meninggal, sakit hati, patah hati, tidak lama kemudian nyusul. Pernah ya dengar seperti itu ya? Itu duka cita duniawi. Duka cita seolah-olah kayak gak ada pengharapan dalam hidup ini. Seolah-olah sudah selesai kehidupannya. Gak boleh seperti itu. Itu duka cita duniawi. Nah sekarang kita lihat duka cita ilahi. Seperti apa duka cita ilahi yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Duka cita inilah yang akan menyembuhkan. Ciri-cirinya, dia mengambil tanggung jawab penuh tanpa alasan atau pembelaan. Aku memang salah. Aku tanggung jawab. Ini duka cita yang menyembuhkan. Ini bertobat yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Kemudian kita berusaha untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Mungkin bagi kita nggak apa-apa, tapi bagi orang lain belum tentu. Sehingga kita belajar untuk melihat dari kacamata orang lain. Jangan hanya lihat dari kacamata diri sendiri. Terus kemudian menyadari bahwa kalau hubungan kita bermasalah, kita ini tidak mengikuti rencana Tuhan. Kira-kira Tuhan kepingin gak hubungan kita rusak? Gak kepingin. Jadi kalau ada hubungan suami istri rusak, hubungan dengan anak rusak, sesama pelayan Tuhan rusak, dengan pimpinan rusak, Tuhan tidak menghendaki hal itu. Sehingga kalau kita punya duka cita ilahi itu kita nyesel karena kita tidak menghidupi rencana dan kehendak Tuhan. Kemudian duka cita ilahi itu menghasilkan perubahan yang nyata dan menumbuhkan kerinduan. Saya pengen memperbaiki hubungan. Saya pengen baikan lagi sama orang ini. Saya pengen supaya bisa ngomong dan jalan sama orang ini lagi. Ini duka cita ilahi yang menyembuhkan. Nah, coba kita lihat contohnya yang tadi ya. Kira-kira kalau contoh seperti ini kita punya duka cita yang ilahi, apa yang harus dilakukan? Suaminya minta maaf bukan supaya istrinya berhenti ngomel, tetapi karena suaminya minta maaf supaya dia introspeksi. Wah mungkin memang aku salah. Wes, aku tak perbaiki diri. Memang gak betul seperti ini. Istriku ada benernya. Nah ini duka cita yang ilahi. Kemudian kalau karyawan ketahuan mencuri, dia menyesal bukan karena ketangkep. Dia menyesal bukan karena temannya melaporkan, tetapi dia mengerti bahwa memang yang dia lakukan salah. Aku bertobat, aku gak akan ulangi lagi. Ini duka cita ilahi. Kemudian anaknya menangis karena memang dia menyesali perbuatannya. Bukan karena dihukum, dan kemudian pada akhirnya teman yang kesel dengan kita mengakui kesalahannya dan berusaha memperbaiki hubungan. Duka cita seperti inilah Bapak Ibu yang menghasilkan kehidupan. Mungkin menyakitkan, tetapi cuman sementara saja. Cuman sementara saja, dan duka cita ini akan membawa perubahan yang sejati, memulihkan hubungan, dan Bapak Ibu akan bertumbuh iman kerohaniannya. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Duka cita duniawi atau yang ilahi? Ya. Saya nanti berharap ya kalau ketemu lagi, saya dengar dari Pastor Roy bahwa jemaat di diakonia ini punya hubungannya baik. Tidak ada masalah di antara jemaat, baik sesama pelayan, sesama jemaat di tengah keluarga. Keluarganya di tahun 2026 semuanya hubungannya dipulihkan. Amin. Ya, itu yang saya ingin dengar nanti di tahun 2026. Terakhir, saya akan selesai di sini. Ini realita rekonsiliasi Bapak Ibu. Mengampuni itu cuma butuh satu orang. Tapi rekonsiliasi itu butuh dua pihak. Ada kalanya kita sudah mengampuni, tapi orang yang sebelah tidak mau mengampuni. Jadi tugas kita mengampuni.
dan mengusahakan rekonsiliasi. Tapi kalau pihak seberang masih belum mau, Bapak Ibu sabar dan doakan. Amin. Kita nggak bisa paksakan karena kita nggak bisa ngatur hidupnya. Yang penting kita yang waras, yang cinta Tuhan, kita mengampuni, kita mengusahakan rekonsiliasi. Kemudian kita diperintahkan untuk mengampuni sekalipun mereka nggak mau mengampuni, sekalipun mereka tidak pernah minta maaf. Yang salah bukan saya, dia nggak pernah minta maaf, saya ampuni sekalipun orangnya nggak pernah minta maaf. Itu tugas kita. Kita lepaskan kepahitan, kita lepaskan dendam, sekalipun orang yang bermasalah masih dendam sama kita. Tugas kita lepaskan. Mengerti Bapak Ibu ya? Ada kalanya memang orang yang bermasalah dengan kita, mereka nggak mau menyelesaikan masalah. Tapi jangan sampai kita tidak mau mengampuni, jangan sampai kita dendam, jangan sampai kita kepahitan. Kita harus lepaskan itu semuanya. Sambil kita berdoa, bangun hubungan dengan kesetiaan, loyalitas, dan kita bertobat supaya ada pemulihan hubungan. Kita memilih untuk tidak menyimpan dosa mereka dalam hati. Kita doakan dan kita berkati mereka. Bapak Ibu mau di tahun 2026 hubungannya dipulihkan oleh Tuhan? Hari ini kita datang kepada Tuhan. Kalau mungkin ada orang-orang yang punya masalah dengan kita, Bapak Ibu, Tuhan akan tunjukkan. Kalau Tuhan tunjukkan, yang pertama yang perlu kita lakukan, kita ampuni dan lepaskan sakit hati. Kemudian Bapak Ibu harus mengupayakan rekonsiliasi. Coba dihubungi. Bapak Ibu mungkin gak salah, gak apa-apa, gak ada salahnya kan kita minta maaf. Dengan kita minta maaf kalau hubungannya jadi baik, kan bagus. Kita jadi berkat. Jangan gengsi, jangan berpikir, aku ini lebih tua, aku gak salah kok, aku minta maaf. Tapi kalau dengan kita minta maaf dan hubungannya jadi baik, masalahnya selesai, lakukan Bapak Ibu. Itu anak Tuhan, itu cerminan kasih Tuhan. Kita gak datang kepada Tuhan, kita ini lari dari Tuhan. Tuhan dalam momen Natal, dia datang kepada kita. Dia cari kita. Padahal kita lo gak cari Tuhan, kita lo menyakiti hati Tuhan. Tuhan datang cari kita. Kenapa kita sebagai anak-anaknya kita tidak mau menjadi seperti Papa kita di surga. Sekalipun kita gak salah, kita datang minta maaf duluan. Dengan begitu, hubungan akan jadi baik. Amin. Saya berdoa dari tempat ini Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya mengalami kasih Tuhan dan lawatan Tuhan. Sehingga setiap masalah yang ada baik itu di rumah tangga suami istri dengan anak, dengan mertua, dengan menantu. Semuanya akan diselesaikan dan kita sungguh-sungguh akan menjadi orang-orang yang menang bersama dengan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan sama-sama datang kepada Tuhan, kita menyembah Dia. Dan nyanyikan satu pujian, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Bapak Ibu, kita gak bisa mengasihi dan mengampuni kalau kita gak ngalami kasih Tuhan. Itu sebabnya buka hati siang hari ini supaya kasih Tuhan itu sungguh-sungguh memenuhi hati kita. Kalau kasih Tuhan memenuhi hati kita, Bapak Ibu lihat, sekalipun itu berat dan sulit, kita akan bisa mengampuni dan mengasihi orang yang bersalah kepada kita. Amin. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir, mengalir kasih dari tempat
tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Haleluya. Mari saya jemput kita semuanya bangkit berdiri. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Amin. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir, 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 mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mari jemaat sendiri katakan, mengalir kasih dari tempat tinggi. Biar kasih Tuhan mengalir, memenuhi hati dan pikiran kami. Mengalir kuasa Roh Kudus, menjamah setiap hati. Tuhan mengalir, mengalir, mendamaikan setiap hati, memulihkan hubungan kami. Bapak Ibu, sejenak saya mengajak kita tutup mata. Bapak Ibu, Tuhan akan tunjukkan orang-orang yang mungkin masih bermasalah dengan kita. Saat ini saya berdoa, Tuhan akan tunjukkan. Bapak Ibu akan lihat di pikiran Bapak Ibu, orang-orang tertentu yang mungkin kita masih punya masalah. Tuhan pengen kita menjadi anak-anak terang. Yang pertama, ketika Bapak Ibu melihat wajahnya, Bapak Ibu harus lepaskan pengampunan. Ampuni, katakan dalam hatimu, aku mengampuni kamu. Siapapun orangnya, aku mengampuni. Jangan keraskan hatimu, Tuhan akan tunjukkan. Ampuni, sekalipun kesalahannya sangat besar, ampuni Bapak Ibu. Lepaskan kepahitan dan dendam. Lepaskan kepahitan dan dendam. Bapak Ibu mungkin diperlakukan tidak adil, harga dirimu diinjak-injak, lepaskan pengampunan, lepaskan dendam. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kau jamah. Haleluya. Kau jamah. Haleluya. Kalau ada di antara Bapak Ibu mendengar firman Tuhan siang hari ini, Bapak Ibu mau komitmen, Tuhan, saya mau memulihkan hubungan, saya mau memperbaiki hubungan. Tapi saya nggak bisa Tuhan, tolong saya, kasih saya kekuatan. Angkat tanganmu, saya mau berdoa. Angkat tanganmu. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Anak-anakmu Tuhan di bulan Desember ini, di momen Natal ini Tuhan. Hamba mau berdoa, kiranya
mengalir kasih dari surga, mengalir kasih dari tempat yang maha tinggi, memenuhi hati kami, biar kami merasakan bagaimana kasih Tuhan yang sudah mengampuni kami, dan biar kasih itu boleh mengalir keluar. Kami melepaskan pengampunan kepada orang yang sudah menyakiti kami, orang yang sudah menggosipkan kami, orang yang sudah memfitnah kami, orang yang sudah menipu kami, orang yang sudah mencuri uang kami, orang yang menginjak-injak harga diri kami. Saya mau mengampuni Tuhan, saya mau melepaskan pengampunan. Tuhan, pulihkan hubungan kami. Tuhan Yesus tolong. Tuhan tolong, hamba-Mu berdoa, Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Ketika kami melakukan ini, Engkau akan dipermuliakan dan kami akan jadi berkat. Tuhan, hamba-Mu berdoa, biar rekonsiliasi pemulihan hubungan ini terjadi. Supaya kami jadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu turunkan tangan. Terima kasih untuk setiap hati yang mau diserahkan kepada Tuhan. Tuhan materaikan firman-Mu, biar ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi kami untuk kami melangkah menghadapi tahun yang mendatang. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Biar kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, biar setiap taburan ini sungguh menjadi satu benih yang akan menjadi sarana untuk memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini dan menjadi benih yang Tuhan pakai untuk memberkati kehidupan kami, pekerjaan dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih Pastor Edi. Oke, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan boleh dijalankan. Hati yang gembira adalah obat luar biasa. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Diobat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat. Amin. Obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat yang seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira. Amin. Yang manjur. Amin. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira,
Tuhan senang sekali lagi hati yang gembira, hati yang gembira. Tuhan senang. Luar biasa, puji Tuhan. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebentar ya, mungkin kita boleh menyanyikan satu lagu. Kita menunggu, ya Pak Roy masih mengantar hambanya. Tadi firman Tuhannya mengajari kita adalah, ayo, mau mengampuni. Dosa yang tidak diampuni adalah tidak mau mengampuni. Nah, dosa yang tidak diampuni adalah dosa tidak mau mengampuni. Sing waras, nah kalau gak ngalah berarti gak waras. Ya jawab sendiri ya. Oke, luar biasa. Saya undang bangkit berdiri semuanya, kita nyanyikan Gandol Gusti. Gandol Gusti. Oke, saya undang bangkit berdiri semuanya. Masih semangat kan? Sebentar lagi ya. Di luar masih hujan, tapi tetap di sini kita tidak pernah kehujanan. Amin. Amin. Sekali lagi. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, amin. Saben dino rino wengi siapa? Jangan gandol yang lainnya, amin. Gandol Gusti, amin. Gandol Gusti, Gandol Gusti, amin. Saben dino rino wengi gandol Gusti, kula mau percaya, kula amung percaya, ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayem tentrem, hatiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, amin. Gandol Gusti, gandol Gusti, saben dina rino wengi gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti, kula mau percaya, kula amung percaya, ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku, amin. Hatiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti, saben dina kula nggih gandol Gusti. Sekali lagi, saben dina kula nggih gandol Gusti, amin. Luar biasa, berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Silakan duduk, mungkin ada pengumuman dari Pastor Roy. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan. Kelihatannya di luar hujan. Sambil menanti hujan, nyanyi-nyanyi aja ya Bapak Ibu ya. Loh, hujan apa enggak basah nanti?
Kasih pertanyaan apa Anda atau mau pulang? Lo pulang ya? Sungguhan ini mau pulang. Kalau bagi-bagi hadiah juga enggak mau ya? Loh. Pulang. Bilangnya pulang. Jadi kita pulang aja ya Bapak Ibu ya? Ya, luar biasa. Ya pulang ya. Ya Bro Samuel, silakan kita naikkan satu lagu. Terus Oke, kita doa. bangkit berdiri semuanya. Oke, kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan akhiri pada diakonia pada sore hari ini. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau sama-sama katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi katakan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah diakonia yang telah Engkau berkati. Meteraikan setiap firman Tuhan itu di dalam hati kami masing-masing. Roh Kudus, tolonglah kami untuk kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami juga bersatu hati berdoa untuk Pastor Edi. Biarlah Engkau memberkati Pastor Edi di dalam rumah tangga, di dalam pelayanannya, maupun di dalam kesehatannya. Terima kasih ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa saat ini bila jemaat diakonia, kami banyak mengalami masalah dalam kehidupan kami. Baik itu mungkin hubungan antara suami istri atau hubungan dengan saudara yang lain. Kami berdoa ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Demikian juga Bapak, bila kami saat ini sedang berkekurangan, ataupun kami sedang sakit, kami percaya kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang mengasihi kami. Karena itu Dia datang di Natal yang indah ini untuk mengunjungi kami manusia yang berdosa ini. Terima kasih ya Bapa. Dan hari ini kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap jemaat diakonia yang hadir sore hari ini, biarlah Engkau memberkati dalam kehidupan mereka. Amin. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur momen menjelang Natal ini Engkau mengaruniakan putramu yang tunggal Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Biarlah damai sejahtera Allah itu yang lahir di palungan memenuhi hati kami dan menguatkan kami yang lemah, menghibur kami yang berduka dan memberikan pengharapan bagi setiap kami yang mengharapkan. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu, mari kita buka kedua tangan kita. Aminkan setiap kata berkat yang saya ucapkan. Diberkatilah engkau hai kaum pria. Diberkatilah engkau hai kaum wanita. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkati seluruh keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu.
diberkatilah gerejamu, diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Jehovah Rohi gembala dalam keluargamu. Dialah Jehovah Jireh Allah pemberi berkat dalam keluargamu. Dialah Jehovah Shalom Allah pemberi damai dalam keluargamu. Dialah Jehovah Rafa Allah penyembuh keluargamu. Dialah Jehovah Sikenu Allah panji kemenangan keluargamu. Dialah Jehovah Syama Allah pengawal keluargamu. Dialah Jehovah Nisi Allah panji kemenangan keluargamu. Jemaat Diakonia Happy Family Center Kota yang Tuhan Yesus kasihi, pulang dan terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati engkau dan keluargamu. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Happy Silakan Sunday duduk Bapak. semuanya.